Terakhir tentang grafik. Pertama, tuliskan persamaan untuk fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 15 kurang Q. Dan silakan gunakan tabel untuk memasukkan angka dan menjadikannya titik. Tabel sesuai yang saya buat saja. Terdiri dari 3 baris 3 kolom. Jadi ke bawah ada 3, 1, 2, 3, dan ke pinggir juga ada 3, sama. Yang pertama dilakukan adalah gunakan Q 0. Q yang 0 kita masukkan ke PD sama dengan 15 kurang Q. Q yang ini gantilah dengan 0. Sehingga kita punya 15 kurang 0. Jawabannya adalah 15. Silakan masukkan ke sini. Sehingga titiknya adalah 0 yang ini, 15 seperti ini. Sekali lagi, Q yang 0 masukkan ke PD sehingga Q yang ini diganti dengan 0. Dan diperoleh PD-nya dari 15 masuk sini menjadi 0,15. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk P sama dengan 0. P sama dengan 0 masukkan ke PD sama dengan, ini tetap 15 kurang Q. PD-nya diganti dengan 0 sama dengan 15 kurang Q. Saya sarankan yang negatif Q pindah ruaskan ke depan, berarti menjadi Q sama dengan 15. Masukkan ke sini, maka titiknya adalah 15,0. 15 yang ini, 0 yang ini. Untuk persamaan atau fungsi penawaran yang pertama yang sebelum pajak, lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk Q yang sama dengan 0, saya tuliskan di sini. Masukkan ke PS sama dengan ini, kita salin ulang. 0,5 Q tambah 3. Maka kita punya 0,5 kali Q-nya ganti 0 tambah 3. 0,5 kali 0 adalah 0 tambah 3, berarti hasilnya adalah 3. Silakan 3 tadi masukkan ke tabel sehingga kita peroleh titik 0,3 seperti ini. Nah, untuk titik yang kedua yang saya kosongkan ini, boleh kita menggunakan P-nya yang 0 seperti tadi, tapi untuk mempermudah silakan gunakan saja hitungan yang sebelumnya, yaitu yang ini. Karena yang sebelum keseimbangan pasar setelah pajak, kita gunakan yang sebelum pajak, kita gunakan yang sebelah sini. Angkanya adalah 8,7 yang sebelum pajak, yaitu yang PD dan PS tidak menggunakan T. Silakan pakai yang ini dan titiknya 8,7, silakan masukkan saja di sini. 8,7. Dan untuk yang PST yang setelah pajak ini sama. Gunakan Q 0 sehingga kita punya PST sama dengan 0,5 Q tambah 6. 0,5 kali Q, Q-nya ganti 0, tambah 6. 0,5 kali 0 adalah 0, tambah 6, maka jawabannya adalah 6. Ini masukkan ke tabel, berarti titiknya adalah 0,6. Dan titik yang kedua, silakan ambil dari keseimbangan pasar setelah pajak, berarti yang ini. 6,9, silakan masukkan ke sini. 6,9, maka titiknya 6,9. Setelah itu kita akan membuat gambar di corak satur. Silakan perhatikan saja dulu. Saya akan menggunakan yang pertama, yaitu yang PD sama dengan 15 kurang Q. Titiknya ada 2, 0,15 dan 15,0. Membuat titik 0,15 adalah carilah nilai 0 di sumbu Q, berarti yang ini. 0 adalah yang titik potong ini, 15. Berarti kalau 15 silahkan dari 0 tadi naik ke atas sejauh 15. Berarti titiknya di sini. Ini adalah titik 0,15. Dan untuk yang kedua adalah 15,0. Cari 15 di sumbu Q, berarti yang ini. 0. Berarti kalau 0 tidak berpindah tempat, tetap di sini. Ini adalah 0, saya minta maaf, 15,0. Saya ulangi, ini adalah 15,0. Setelah itu hubungkan dengan penggaris. Garis cukup sampai menyentuh sumbu P dan sumbu Q seperti ini. Setelah itu kita akan berpindah ke persamaan yang kedua tentang fungsi
penawaran. Berarti kita gunakan yang kedua, berarti yang ini. Yang PS sama dengan 0,5 Ki tambah 3. Titiknya 0,3 dan 8,7. 0,3 disumbuki cari 0,3 berarti naik ke atas sejauh 3. Titiknya adalah ini 0,3. Dan titik yang kedua adalah 8,7. Carilah 8 disumbuki berarti ini 0,7 berarti naik ke atas 0,7 berarti ini 8 untuk Ki, 7 untuk P. Berarti 8,7 titiknya adalah di sini. Silakan hubungkan dengan penggaris seperti yang saya lakukan. Kedua titik tadi dihubungkan dan diperpanjang dimulai dari perpotongan dengan sumbu P, berarti dari sini. Perpanjang, silakan gunakan panah. Oh ya, ini dikasih nama, ini adalah untuk yang PS. Sementara yang tadi yang ini, yang miringnya ke sebelah kanan adalah PD. Yang terakhir gambar dengan menggunakan persamaan yang terakhir, berarti yang ini. Titiknya 0,6 dan 6,9. 0,6 berarti sampai sini 0,6 dan 6,9 kita peroleh di sini 6 disumbuki 9 disumbu P. Kita punya seperti itu. Ini adalah 6,9, maka garisnya tinggal dihubungkan dan diperoleh gambar seperti ini. Ini adalah untuk yang PST. Kedua garis ini PST dan PS akan selalu sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Ini jawaban untuk yang bagian D, gambar atau grafik. Mungkin materi untuk pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar cukup sampai di sini. Bertemu lagi di pengaruh pajak terhadap saya minta maaf, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.